salam damai dan selamat kembali kepada satu lagi episode dalam rancangan Inverse edisi Bahasa Malaysia. Kami bersyukur karena Anda terus bersama-sama dengan kami menyelami firman Tuhan dan membawa kita lebih dekat kepada Yesus. Jadi tidak asing lagi, saya Brandon dan sahabat moderator saya Alejandra. Terima kasih Brandon. Hari ini kita akan mengupas sebuah tajuk yang sangat penting dalam konteks zaman akhir, yaitu Mesbah dan Perkabaran Tiga Malaikat. Jadi bersama-sama kita pada hari ini dua penulis yang sangat istimewa, yaitu Valeria dan juga Steve. Terima kasih Brandon dan Alejandra. Saya juga sangat gembira bersama dengan Anda pada hari ini dalam episod Inverse kali ini. Ya, syukur kepada Tuhan juga kerana telah mempelawar sekali lagi saya untuk bersama-sama untuk membincangkan dan berkongsi pada episod kali ini. Baiklah, sebelum kita memulakan perbincangan kita, saya menyebut saudari Valeria untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Mari saya pimpin dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami berada di kerajaan syurga, syukur terima kasih kepada Engkau Tuhan kerana sekali lagi Engkau telah mengumpulkan kami pada pertemuan Inverse kali ini. Ialah mesej yang kami akan bincangkan pada hari ini Tuhan akan menjadi pedoman dan juga panduan di dalam kehidupan kami di dunia ini. Teruslah memberkati kami Tuhan dan juga bukalah hati dan minda kami untuk menerima firman Engkau pada hari ini. Semua ini kami serahkan di dalam nama Engkau Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih saudari Valeria atas layangan doa seperti tadi. Jadi mari kita mulakan perbincangan kita dengan sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu kejutan seorang suami dan istrinya. Kisah ini bukan saja mencuit hati, tetapi kita juga memberikan kita satu gambaran tentang pentingnya persiapan. Jadi, betul tuh Alejandra. Jadi, dalam kisah ini, sebagai pembukaan perbincangan kita pada hari ini, terdapat seorang lelaki yang bernama Dwayne. Dia telah merancang satu kejutan yang besar untuk istrinya yang bernama Kemba. Jadi, cerita ini adalah mengenai kejutan sebuah kereta baru. Si Dwayne ini menyembunyikan kereta tersebut sehingga saat yang sesuai untuk dia memberikannya kepada istri dia yang tersayang itu. Jadi, usaha dan perancangan yang Dwayne buat ini mencerminkan apa yang Tuhan harapkan daripada kita apabila kita bersedia untuk menyampaikan message tiga malaikat kepada dunia pada hari ini. Ya, mesej ini sangat menyentuh hati kita pada hari ini. Jadi kalau kita lihat ini adalah mengenai pasangan suami isteri. Seperti yang kita tahu, kita ni juga sebagai pengantin. Pengantin yang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana kita mempersiapkan diri kita untuk menerima satu kejutan daripada Tuhan sendiri. Jadi adakah kita sudah bersedia untuk menerima hadiah yang telah Yesus sediakan untuk kita? Dan adakah kita juga bersedia untuk mengongsikan kabar baik ini dengan umat-umat yang lain? Ya, kalau kita melihat di dalam cerita ini, sepertinya Darwin menyimpan kunci di dalam bekas popcorn kan. Dia sepertinya dalam cara ini juga Tuhan juga ingin menyimpan kebenaran penting di dalam firman-Nya juga. Maksud dia kita perlu apa? Bersungguh-sungguh untuk mencari ataupun mengkaji firman Tuhan di dalam tiap-tiap apa yang ingin Tuhan ingin sampaikan kepada kita umat manusia. Nah, mesej-mesej ini bukan sekadar untuk dikongsikan, tetapi untuk dipahami, dihidupkan dan dilakukan di dalam tiap-tiap persoalangan kita sebagai umat Tuhan. Baiklah, terima kasih atas pendahuluan yang menarik tadi. Dan saat ini marilah kita selami isi utama, yaitu dalam buku Wahyu 14, yaitu tentang tiga message yang disampaikan oleh tiga malaikat. Jadi saudari Valeria, bolehkah anda terangkan tentang message yang pertama? Sudah tentu. Jadi mesej yang pertama yang akan kita kupas pada hari ini adalah mengenai pengkabaran Injil kekal. Jadi ianya adalah salah satu seruan untuk mengajak kita supaya takut akan Tuhan, memuliakan dan menyembah Dia, kerana kita tahu bahwa Tuhan adalah orang yang mencipta langit, bumi, air dan juga laut. Jadi ini adalah seruan yang menunjukkan kepada penyembahan yang sejati. Mesej ini juga telah dikobahkan sejak zaman Nabi dahulu sehinggalah ke hari ini. Baiklah, pendapat yang bernas tadi, Saudara Valeria. Jadi, Saudara Steve, bagaimana pula dengan message yang kedua itu? Mesej kedua menyatakan bahwa Babylon telah jatuh.
Dan Tuhan menyerukan supaya kita meninggalkan sistem penyembahan palsu dan kembali kepada kebenaran kitab itu sendiri. Di sini juga orang-orang yang mengikuti anak Tuhan, kemanapun anak domba itu pergi, mereka ikuti. Dalam ringkasan ini kita melihat bahwa Tuhan mengajarkan supaya umatnya untuk keluar daripada penyembahan palsu kepada penyembahan mengikuti anak domba, yaitu Yesus sendiri. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa carilah dulu firman Tuhan untuk melihat bagaimana rahasia-rahasia kebenaran itu yang dapat kita menangkan bagi diri kita dan semua kita sini. Ya, dan juga message ketiga sangat penting bagi kita kerana ia menggabungkan dua message pertama dan menambahkan amaran keras terhadap mereka yang menyembah binatang dan menerima tandanya, ataupun yang lebih kita kenali dan kita selalu dengar ialah Mark of the Beast. Ya, message ketiga mengingatkan kita bahawa mereka yang memegang kesabaran orang kudus, memelihara hukum Allah dan juga memiliki iman kepada Yesus akan diselamatkan. Ia adalah message pengasingan daripada penyembahan palsu dan juga pengabdian penuh kita kepada Tuhan. Ya, pendapat yang sangat bernas mengenai ketiga-tiga message yang sebentar tadi. Jadi, kita fikirkan kembali, bagaimana pula kita menyampaikan message ini kalau kita sendiri tidak hidup dalam penyembahan yang sejati? Apakah hubungan antara message tiga malaikat tersebut dengan mesbah pribadi kita? Ya, kalau kita melihat soalan tersebut yang cukup baik bagi kita untuk membuka pikiran kita, tanpa penyembahan pribadi yang benar ataupun yang tulen, mustahil untuk menyampaikan mesej penyembahan yang berpusatkan pada Kristus. Di sini kita ditekankan bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi asas kepada penyembahan yang benar. Dan kita juga harus kembali kepada mesbah rumah tangga, tempat kita diam sebagai keluarga dan tempat berdoa. Di sini kita berdoakan mempunyai sesuatu hubungan yang baik dengan Tuhan, berdoa secara pribadi dan keluarga. Dan mengkaji Alkitab ataupun firman Tuhan itu setiap hari. Ini sepertinya makanan rohani kita. Di situ julah kuasa sebenarnya dapat kita perolehi. Tuhan juga tidak memanggil kita sebagai gereja untuk mengkhotbahkan tentang penyembahan, tetapi kita harus menghidupkan penyembahan itu. Seperti yang berlaku pada tahun 1844 di mana ia menjadi sejarah kita sebagai umat Tuhan. Yes. Di mana ketika itu Tuhan memanggil kita sebagai umatnya untuk menjadi cahaya kepada dunia pada masa sekarang. Kerana kita tahu terlalu banyak pencobaan yang berlaku pada masa ini, ajaran-ajaran palsu dan juga penentangan terhadap Tuhan. Apakah contoh praktikal yang boleh membina kembali mesbah penyembahan dalam kehidupan kita pada hari ini, Saudari Valeria? Okey, jadi kalau kita lihat antara contoh yang selalu kita lakukan adalah luangkan masa kita untuk mempunyai doa pribadi dan juga pembacaan Alkitab untuk membangunkan mesbah keluarga. Tetapi ini biasanya dilakukan untuk diri kita sendiri. Tetapi bagaimana dengan orang lain? Mungkin kita juga boleh melalui pergaulan kita, kesaksian kita dengan orang lain, di mana itu juga adalah masa untuk kita menyebarkan kabar baik ini tadi. Selain itu juga, apa peranan kita di dalam gereja? Kerana seperti yang kita bincangkan tadi, bukan hanya kerana kita mengkhotbahkan, tetapi kita harus menghidupkan semula mesbah Tuhan ini. Jadi kesaksian yang kita lakukan terhadap orang lain itu akan menjadi contoh bagaimana kita harus hidup untuk mengikut kehendak Tuhan itu tadi. Baiklah, pendapat yang sangat bernas daripada Saudari Valeria tadi, bagaimana kita mau melakukan perkara yang sepatutnya dalam kehidupan kita. Jadi, Nyonya White kita menulis bahawa umat Adventist diberikan tugas yang sangat penting, yaitu apa yang kita bincangkan sebentar tadi, memberitakan 3 mesej malaikat. Tapi kalau kita tengok, jumlah kita hanya sekitar 23 juta berbanding 8 bilion manusia di dunia ini. Jadi bagaimanakah perkara ini mungkin berlaku? Bagaimanakah kita dapat memberitakan mesej ketiga malaikat tersebut kepada seluruh dunia? Kita tidak perlu risau akan statistik tersebut. Dan Tuhan juga
memulakan, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, Tuhan mulakan gerakan beliau melalui 12 murid saja. Dan salah satu daripadanya adalah pengkhianat. Kalau kita melihat daripada cerita ini, Tuhan akan memakai sesiapapun di antara kita sebagai umat Tuhan. Meskipun kita ini, kalau dibandingkan dalam cara pandang kita sekarang, kita ini tidak layak. Tetapi Tuhan melayakkan kita. Dan dalam masa yang sama adalah hubungan pribadi dengan Tuhan itu yang penting. Dan yang terpenting di sini, yang kalau kita melihat hubungan pribadi itu, semua kita mempunyai tanggung jawab dan mempunyai peranan masing-masing kita. Ini yang ingin ditekankan di dalam bagaimana gerakan dari kecil sampai menjadi gerakan yang lebih besar. Dan sebagai mana kita lihat, meskipun kita sedikit, biarlah Roh Kudus yang kita tabur, kita mengabarkan message 3 malaikat tersebut, dan pekerjaan Roh Kuduslah yang akan menumbuhkan itu. Kita hanya perlu mengabarkan saja ini. Ya, di mana kita juga lihat bahwa murid-murid Yesus ini tadi bukannya murid-murid yang menerima pendidikan yang tinggi di dalam penyebaran tentang kehidupan Yesus, tetapi mereka melakukan satu pergaulan yang sangat rapat dengan Yesus. Di mana apabila kita rapat dengan seseorang, kita akan secara otomatiknya mempelajari karakter seseorang itu. Jadi kita lihat dekat sini, murid-murid Yesus ini tadi, mereka juga mempelajari, mereka memahami, mereka mendalami karakter Yesus itu sendiri di dalam mereka mengabarkan kabar Injil itu. Jadi kuasa mezbah itu adalah keintiman rohani kita dengan Tuhan, dan apa yang kita beritakan dengan orang lain. Jadi itu adalah kesaksian kita. Seperti yang Saudara Steve katakan sebentar tadi, statistik itu tidak penting, tetapi bagaimana kita bekerja untuk menyebarkan kabar baik ini kepada orang lain. Ya, betul sekali. Jadi kita perlukan kebangkitan rohani dalam gereja kita pada hari ini. Dan kebangunan itu bermula di mezbah rumah kita. Okey, baiklah. Pendapat yang sangat bernas daripada semua pembincang kita sebentar tadi. Jadi seperti yang kita tahu, Tuhan masih memiliki umatnya hari ini, yaitu umat yang dipisahkan untuk menyinarkan terang Dia di dunia ini. Tapi seperti Israel purba pada masa dahulu, kita juga berisiko lalai pada hari ini. Jadi apakah pelajaran yang kita dapat daripada kisah ini? Ya, kalau kita melihat kisah Israel purba, di dalam kehidupan mereka itu berjalan dengan Tuhan, meskipun Tuhan menjaga, mereka itu tidak semestinya dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Dalam situasi ini, kalau kita melihat bahwa Tuhan boleh saja memakai tiap-tiap keadaan kita, mau itu senang ataupun di dalam kesusahan kita, itu akan membawa kita satu tabiat yang lebih taat, lebih percaya kepada Tuhan. Sama juga seperti kisah Ayub. Ayub didatangkan oleh semua apa yang didatangkan oleh setan terhadapnya supaya dia mengutuk Tuhan. Tetapi malah Ayub tetap setia untuk apa? Memberkati Tuhan meskipun dia dalam keadaan susah. Sama juga di dalam keadaan senang sekalipun, kita jangan lupa bahwa Tuhan memakai kita dalam keadaan senang tersebut untuk menggunakan itu untuk menyebar kebenarannya. Dan Tuhan juga menggunakan tekanan ataupun ketidakmampuan kependeritaan kita itu untuk menyebabkan kebenaran juga. Nah, apapun itu, misi tetap perlu disempurnakan di dalam tiap-tiap kita. Ya, kita juga dipanggil menjadi penjaga dan juga pembawa cahaya. Ini mengingatkan kita kepada satu lagu, Light Your Candle. Jadi kita ni sebagai lilin. Jika kita hanya memiliki sebatang lilin, bagaimana mungkin kita memberi cahaya kepada dunia ini? Kita lihat bahwa jumlah manusia di dunia ini bukannya jumlah yang sedikit kan? Tetapi apabila kita mengongsikan lilin kita tadi dengan orang lain, dan orang lain mengongsikan kepada orang lain, tidak mustahil untuk kita melepaskan cahaya tersebut, ya kan? Ya. Nah, jadi dekat sini kita adalah cahaya dunia. Bermula daripada api yang kecil, ia akan jadi satu api yang besar. Dan di situlah kita akan melihat bagaimana mezbah pribadi kita dibangunkan. Ya, benar sekali. Jadi seperti yang dikatakan oleh
Saudara Steve seperti tadi, misi tetap harus dijalankan. Jadi, apabila kita lahir di dunia ini, setiap satu daripada kita umat Tuhan, kita ada satu misi, yaitu misi kita adalah untuk menyebarkan firman Tuhan ataupun spread the word of God. Dan itu adalah salah satu jalan untuk kita boleh hidup dengan Dia di syurga nanti, ya. Amin. Dan seperti yang dikatakan oleh saudari Valeria tadi, kita ini seperti lilin. Jadi dari mana kita boleh dapat cahaya itu adalah dari Tuhan Yesus. Jadi kita sebagai umat Tuhan, kita harus jadi lilin itu kepada mereka-mereka yang belum lagi mengenal Tuhan Yesus, yang jauh dari Tuhan Yesus, yang lama sudah tidak pergi ke gereja, ataupun yang belum lagi membuka hati dia untuk menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Perbincangan kita pada kali ini sungguh menyentuh hati dan juga ianya dapat membuka mata kita. Jadi terima kasih saudari Valeria dan juga saudara Steve atas perkongsian yang penuh makna tadi. Baiklah, dan kepada semua Anda yang menonton di luar sana, ingatlah, sebelum kita menyampaikan amaran syurga kepada dunia, kita sendiri perlu dibakar api penyembahan dan kasih Kristus di mezbah kita. Walaupun dengan api yang kecil saja, tapi biarkan api itu bermula daripada diri kita sebelum kita mengkongsikannya kepada orang lain. Amin. Jadi oleh itu, marilah kita menutup rancangan kita pada kali ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh saudara Steve. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata kerja surga, terima kasih akan rancangan-Mu ini yang membuka pikiran kami. Lebih-lebih lagi untuk membakar semangat pekabaran-Mu untuk seluruh dunia. Ya Bapa, biarlah mezbah kami dalam tiap-tiap kami masing-masing, Engkau membakar dan Engkau menggalakkan Roh Kudus-Mu di tiap kami supaya kami dapat menjadi suatu kesaksian hidup untuk dunia di sekeliling kami. Ya Bapa yang baik, biarlah Roh Kudus-Mu tetap mengurapi kami dimanapun kami berada. Urapi kami di dalam keluarga kami. Urapi juga semua kegiatan kami. Urapi juga di dimanapun kami berada. Biar itu menjadi cahaya. Meskipun kami sedikit, kalau kami digumpulkan itu akan menjadi cahaya yang lebih besar. Dan biarlah pekabaran-Mu dapat disebar ke seluruh dunia sampai kedatangan-Mu kali kedua nanti. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah bersama-sama dengan kami. Dan Engkau juga berkati mereka yang menonton akan rancangan ini. Biar Engkau membuka dan memberkati pikiran dan Roh Kudus-Mu bekerja di dalam mereka. Terima kasih ya Bapa, semua ini kami mohon di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. 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 Terima kasih Elder Steve. Dan terima kasih kepada saudara dan saudari yang menyertai kami di rancangan Inverse edisi Bahasa Malaysia. Sampai kita berjumpa di episod seterusnya dan biarlah Anda terus hidup dalam firman Tuhan. Dan jangan lupa, kekuatan penginjilan bermula dari mezbah. Salam damai dan Tuhan memberkati kita semua.